Pernah kepikiran nggak sih kalau punya banyak banget pengetahuan itu justru bisa jadi berbahaya? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah pepatah kuno yang kuat banget, yang ngasih kita peringatan soal bahaya tersembunyi dari pengetahuan kalau nggak diimbangi sama yang namanya hikmat. Pepatah ini, wah langsung kena banget ke intinya kan? Coba deh bayangin sejenak, kekuatan sebuah pedang, tajam bisa melukai, dikasih ke seorang anak kecil yang nggak ngerti cara pakainya, atau yang lebih parah, nggak ngerti akibat dari setiap ayunannya. Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Dan ini nih pertanyaan yang relevan banget buat kita semua sekarang. Kita kan hidup di zaman di mana informasi itu ada di ujung jari kita. Mau cari apa aja ada di internet, media sosial, AI, semuanya ada. Tapi di tengah lautan data ini, apa kita otomatis jadi lebih bijaksana? Atau jangan-jangan pepatah kuno ini justru makin relevan di era digital ini? Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu metafora utamanya, pedang di tangan anak kecil. Sebenarnya apa sih yang diwakili oleh pedang ini dalam kehidupan kita? Jadi, pedang ini adalah lambang dari pengetahuan. Coba deh pikirin, pengetahuan itu kekuatan yang luar biasa. Pengetahuan soal fisika nuklir misalnya, bisa ngasih kita energi bersih tanpa batas. Tapi, di sisi lain juga bisa menciptakan bom atom. Pengetahuan itu ibarat pedang bermata dua. Dan siapa yang megang pedang itu jadi sangat-sangat penting. Nah, dari sini kita sampai ke perbedaan yang krusial banget yang ditekankan oleh sumber kita. Apa sih bedanya antara pengetahuan dan hikmat? Kelihatannya mirip, tapi ternyata keduanya sama sekali nggak sama. Lihat deh perbandingannya di sini, jelas banget. Pengetahuan itu ngasih kita kemampuan. Dia jawab pertanyaan bagaimana. Misalnya pengetahuan ngajarin kamu cara bikin program komputer. Tapi hikmat itu ngasih arah. Dia menjawab kapan dan mengapa program itu harus dibuat. Hikmat bakal nanya, perlu nggak sih aku bikin program ini? Apa dampaknya buat orang banyak? Jadi, pengetahuan bikin kita pandai, tapi hikmat itu yang bantu kita hidup dengan benar. Dan sumber yang kita bahas, yaitu Alkitab, sangat tegas soal mana yang lebih utama. Dikatakan, yang terutama ialah hikmat, perolehlah hikmat. Ini bukan berarti pengetahuan itu nggak penting ya, tapi ini menegaskan kalau tanpa hikmat sebagai pemandu, pengetahuan kita bisa salah arah. Oke, jadi kalau hikmat sepenting itu, dari mana kita bisa dapetinnya? Kita bisa dapat pengetahuan dari Google, dari buku, dari kuliah. Tapi hikmat, wah menurut sumber ini, jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia inti argumennya. Hikmat sejati itu akarnya ada pada takut akan Tuhan. Penting nih buat dipahami. Takut di sini tuh bukan berarti ngeri atau ketakutan ya, tapi lebih ke rasa hormat yang mendalam, rasa kagum, dan sadar kalau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Jadi ini soal fondasi moral dan spiritual, bukan sekedar kecerdasan otak. Dan kutipan dasarnya berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Menurut perspektif ini, semua hikmat yang sejati itu dimulai dari sini. Ini kayak titik nolnya gitu loh, fondasi tempat semuanya harus dibangun. Jadi, intinya apa? Hikmat yang berakar secara spiritual ini berfungsi kayak kompas moral. Dia yang akan menyaring dan mengarahkan pengetahuan kita supaya dipakai untuk membangun, bukan merusak. Untuk menolong, bukan menyakiti. Terus, gimana cara gampangnya kita ngertiin konsep ini di zaman sekarang? Nah, ada analogi yang kuat banget dan gampang kita pahami. Kekuatan tanpa kemudi. Coba deh bayangin sebentar. Sebuah mobil super canggih. Mesinnya luar biasa kuat, teknologinya paling depan, dan kecepatannya jangan ditanya. Kekuatan yang dahsyat banget ada di bawah kap mesinnya. Nah, disinilah analoginya jadi jelas banget. Mesin yang super bertenaga itu adalah semua pengetahuan yang kita punya. Tapi, gimana kalau yang nyetir, yaitu kita, nggak punya pengalaman, ceroboh, dan nggak bijaksana? Ya, hasilnya udah bisa ditebak, kecelakaan. Ini gambaran yang pas banget soal kekuatan besar tanpa kendali yang bijaksana. Simpelnya gini deh, pengetahuan itu adalah kekuatan mesinnya, tapi hikmat adalah kemudi yang ngarahin mobil itu. Tanpa kemudi, kekuatan sebesar apapun nggak cuma sia-sia, tapi juga sangat berbahaya. Oke, jadi gimana kita menyatukan semua ini? Apa sih pesan akhir atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua pembahasan ini? Hati-hati, ada peringatan juga di sini. Pengetahuan itu bisa bikin kita jadi sombong. Ada bahaya nyata di mana semakin banyak kita tahu, kita jadi makin merasa lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, kasih itu membangun.
Dia pakai pengetahuan untuk mengangkat orang lain, bukan buat meninggikan diri sendiri. Jadi, resepnya adalah gabungkan pengetahuanmu dengan kerendahan hati, kasih, dan hikmat ilahi. Nah, kombinasi tiga hal inilah yang mengubah pengetahuan dari sekedar tumpukan data di kepala menjadi alat untuk kebaikan yang sejati. Dan inilah panggilan utamanya buat kita semua. Kita nggak dipanggil buat jadi orang yang cuma sibuk numpuk fakta dan teori. Tapi kita dipanggil untuk jadi orang yang bijaksana, yang bisa melihat gambaran yang lebih besar. Pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu tahu, tapi seberapa bijaksana kamu menggunakan apa yang kamu tahu. Jadi, semua ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan akhir untuk Anda. Anda punya kekuatan pengetahuan di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan mengemudikannya?